Kota Majalengka, yaitu kota yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat, salah satu kota di Tatar Sunda yang masih memiliki dan menjaga nilai-nilai sejarahnya. Selain dijuluki kota yang kental akan nilai sejarahnya, kota Majalengka juga kota pariwisata yang menawarkan keindahan alamnya. Banyak keindahan alam di Majalengka yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya Situ Sangiang. Bertempat di sebelah selatan dari pusat kota, terletak di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Majalengka, terdapat sebuah situs peninggalan sejarah, Situ Sangiang. Situs bersejarah ini menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi di Tatar Sunda. Di kalangan masyarakat ada kepercayaan situ yang memiliki luas mencapai 26,4 hektar ini dipercaya pada mulanya adalah sebuah keraton yang menghilang. Salah satu kerajaan di Majalengka, Kerajaan Talaga Manggung. Ada apa sebenarnya dengan situs bersejarah ini? Situ Sangiang merupakan tempat wisata yang memiliki nilai sejarah dan oleh masyarakat masih dipercayai dan diyakini akan kesakralannya. Berbicara tentang nilai sejarahnya, konon Situ Sangiang ini masih berkaitan erat dengan salah satu kerajaan, yaitu Kerajaan Talaga Manggung. Dipercaya oleh masyarakat, Kerajaan Talaga Manggung ngahiang atau menghilang menjadi sebuah situ. Menghilangnya sebuah keraton Kerajaan Talaga Manggung menurut sejarah karena adanya pengkhianatan dari salah satu keluarga kerajaan. Seorang menantu kerajaan yang berambisi menginginkan tahta kerajaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengkhianati raja Kerajaan Talaga Manggung. Pada abad ke-13 di sini itu udah ada sebuah kerajaan. Pada saat itu yang menjadi rajanya adalah Prabu Talaga Manggung. Prabu Talaga Manggung mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama seorang laki-laki bernama Raden Panggura. Anak yang kedua wanita namanya Ratu Simar Kencana. Pada saat Raden Panggura dewasa, karena beliau adalah merupakan putra mahkota, maka diutuslah untuk bertapa di Gunung Bitung yang sekarang termasuk wilayah Desa Wangkelan, Kecamatan Cingambul, Cikiji, Majalengka. Kita kembali ke kerajaan. Pada saat itu Simar Kencana dipinang oleh salah seorang putra mahkota dari Kerajaan Sriwijaya, namanya Palembang Gunung. Setelah ditikah oleh Palembang Gunung, maka Simar Kencana tidak dibawa ke Sumatera, tetapi Palembang Gunung oleh mertuanya diangkat menjadi Mahapati Kerajaan. Setelah beliau menjadi Mahapati Kerajaan, ternyata Palembang Gunung menghendaki agar supaya menjadi raja. Sementara dia tidak punya hak. Sementara dia tahu bahwa Prabu Talaga Manggung itu adalah raja yang sakti, mandraguna, dalam artian tidak mempan oleh senjata apapun, tapi yang namanya manusia pasti ada kelemahan. Dan akhirnya
terbukti kelemahan dari Prabu Talagamanggung itu adalah apabila ditusuk oleh senjata pusaka kerajaan yang disebut tombak cis tersebut. Palembang Unung mendatangi gandek kepercayaannya Prabu Talagamanggung, yaitu yang bernama Centang Barang. Nah, pada saat itu Palembang Unung memujuk Rai Centang Barang agar supaya bersedia untuk membunuh raja. Akhirnya pada jam 4 subuh pada hari Sabtu, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Centang Barang. Pada saat Prabu Talagamanggung keluar dari kamar mandi, kesempatan itu langsung senjata pusaka yang bernama tombak cis ditusukkan ke pinggang sebelah kiri. Pada saat itu diketahui oleh para prajurit, Centang Barang akan dikejar oleh para prajurit. Kata Prabu Talagamanggung, biarkan saja, jangan dikejar, nanti juga akan kena tulah akibat perbuatan jahatnya. Dan terbukti Centang Barang lari tanpa arah, tanpa tujuan, dan pada saat itu pula beliau menjadi gila dan meninggal karena anggota tubuhnya digigit-gigit oleh Centang Barang sendiri. Prabu Talagamanggung masuk ke keraton. Pertama ngambil senjata pusaka yang nancap di pinggang sebelah kiri. Karena sakti dirubah wujud menjadi pohon rotan. Nah, setelah itu Prabu Talagamanggung memohon sama Yang Kuasa agar keraton berubah ngahiang, berubah wujud, dan doanya terkabul. Terbukti yang dulunya ini adalah keraton peninggalan sejarah, yang ada sekarang tinggal berwujud situ. Dengan kesaktian Raja Talagamanggung, dihilangkannya sebuah keraton menjadi sebuah situ. Raja beserta pengawalnya berubah wujud menjadi ikan. Larangan menangkap ikan di situ Sangiang sudah menjadi turun-temurun, dan masyarakat mempercayai bahwa jika ada yang menangkap ikan dengan paksa, suatu bencana akan menimpanya. Pernah ada kejadian yang ngambil ikan dan setengah bulan atau 15 hari kemudian memang bukan orang yang ngambilnya yang menjadi gila, tetapi orang tuanya gila pada saat itu. Terlepas dari sejarah kerajaan Talagamanggung, di situ Sangiang terdapat wisata religi yang wajib diziarahi. Makam yang terletak di sebelah barat situ Sangiang adalah makam salah satu penyebar agama Islam di Jawa Barat. Selain menawarkan keindahannya, situ Sangiang juga menawarkan wisata religi. Makam Sunan Parung adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Majalengka dan masih termasuk keturunan kerajaan Talagamanggung. Menurut sejarah, Sunan Parung masih salah satu anggota kerajaan Talagamanggung. Di kalangan peziarah ada kepercayaan bahwa cucu dari Raja Talagamanggung ini adalah sosok yang dianggap telah memberikan pencerahan agama Islam. Sehingga banyak orang yang berkunjung ke tempat ini mengharapkan barokah agar hajatnya berjalan lancar dan dimudahkan segala urusan kehidupannya. Datanglah seorang putra mahkota Ajar Utamanggu, keturunan Kesultanan Cirebon, namanya Raden Kusumalaya. Ditikahlah oleh Raden Kusumalaya dan mempunyai keturunan. Jumlahnya ada 7 anak
anak yang pertama, maka yang dimakamkan di sini yaitu Sunan Parung, Talaga Manggung, Pucuk Umum. Jadi cikal bakal penyebar agama Islam di bukan wilayah Majalengka saja, tetapi menyebar ke wilayah-wilayah lain yang ada di Jawa Barat adalah Sunan Parung, Talaga Manggung, Pucuk Umum. Agar hajatnya semakin dimudahkan, para peziarah percaya setelah menziarahi makam Sunan Parung, dilanjutkan dengan mandi di situ Sangiang. Dengan cuma mengenakan kain putih, para peziarah mandi di situ Sangiang. Manfaatna eta abdi sareng Bapak Kuncen. Mangga cenah upami entos di Kanjeng Sunan iba sagarupi aoskeun syahadat 3 kali, terus ngaos Fatihah, sareng sholawat, sareng sajabi-jabina ucapkeun dina hate naon anu dipimaksud pamugi-mugi sing adina karapatan jasad urang segala macam di perusahaan, mugi-mugi syariatna ibak di dia hakatna Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya mereka yang berziarah memang pengennya mandi dan ya manfaatnya untuk kebersihan aja. Dan kami para kuncen biasanya bagi mereka ya setelah berziarah lalu mandi, jangankan mandi, yang cuci muka pun itu disarankan untuk membaca istighfar, syahadat, sholawat, Fatihah. Setelah itu mohon sama yang kuasa, mohon sama Allah agar apa yang dikehendakinya itu dijabah, dikabul sama Allah. Cuma itu aja. Begitu banyak situs-situs bersejarah di Majalengka. Semua memiliki cerita-cerita dan keunikannya masing-masing. Situs Sangiang hanyalah salah satu dari berbagai situs-situs bersejarah di Majalengka. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga keaslian dan kesakralan tersebut? Sebagaimana pesan dari kakek dan buyut kita terdahulu, hendaknya kita menjaga dan melestarikannya hingga anak cucu kita mengetahui sejarah dan dapat menikmati keindahannya.